Jadi dalam hal ini ingin saya sampaikan, suatu kalimat itu ada kalanya berposisi sebagai amil, ada kalanya berposisi sebagai ma'mul. Hal itu berarti menjelaskan tentang kondisi. Makanya di dalam metode Al-Fuadi, hal nanti kita lambangkan dengan istilah dalam keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita akan lanjutkan kajian kita yang kemarin belum selesai, ayat 60 surat Al-Baqarah part 2 atau bagian kedua. Kita akan melanjutkan, tapi sebelum itu saya sampaikan bahwa untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, untuk saat ini adalah satu-satunya di Indonesia Quran dengan pembahasan nahwu yang detail, mulai dari warna ayat sesuai dengan kalimatnya apa, kemudian terjemahnya benar-benar kata per kata, kalimat per kalimat dalam istilah bahasa Arab, kemudian ada analisa nahwunya juga, dan bisa dibaca dengan metode yang kami sebut dengan metode Al-Fuadi. Maka Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silakan untuk dibeli, dimiliki melalui link yang kami siapkan di bawah, bisa melalui Tokopedia atau Shopee atau langsung direct melalui kontak center kami. Insya Allah kita akan bersama-sama mentadaburi Al-Quran kata demi kata, ayat demi ayat, untuk dapat kita fahami maknanya. Dan satu lagi Sobat Fuadi, bahwa kami dari tim Al-Fuadi sedang mengembangkan untuk ini kita jadikan aplikasi. Ya, kami sedang mengembangkan untuk ini dalam bentuk aplikasi, tentu dengan model yang berbeda. Oleh karena itu nanti insya Allah metode Al-Fuadi akan dapat dinikmati dalam dua model bentuk. Yang satu dengan bentuk mushaf yang bisa kita lihat perbedaan warna dan seterusnya. Ada juga yang akan kami sampaikan dalam bentuk aplikasi, tentunya dengan model yang berbeda. Maka silakan miliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi segera. Kita lanjutkan Ngaji Fuadi. Baik, kemarin kita sudah menyelesaikan separuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum. Untuk yang menyaksikan video ini tapi belum mengikuti part satunya, ini tolong untuk mengikuti part satunya terlebih dahulu. Mungkin editor bisa dimunculkan di sini untuk part satunya, ayat 60 part 1. Silahkan diikuti dulu untuk bisa masuk ke part 2-nya. Sekarang kita masuk ke part 2-nya. Kulu washrabu mir rizqillah. Lalu makanlah siapa kalian, washrabu dan minumlah siapa kalian, mir rizqillah dari rizki Allah, atau dari rizki yang dari Allah, mir rizqillah. Wala ta'thaw dan janganlah berbuat kejahatan siapa kalian, fil ardi di muka bumi, mufsidina dalam keadaan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kulu ini adalah kalimat fi'il amr. Fi'il amr hukumnya adalah mabni. Dalam hal ini bersambung dengan nawu jamak, berarti kategorinya af'alul khamsah, sehingga mabniyan ala hadzfin nun, mabni dengan membuang nunnya, karena ini berasal dari fi'il mudhari' ya'kuluna. Hamzah yang sebenarnya adalah fa' fi'il itu biasa dibuang. Jadi pada mahmuz fa' ada beberapa kalimat itu yang seringkali dibuang nanti hamzahnya fa' atau fa' fi'il yang berupa hamzah. Ya, akala ya'kulu aslinya ya. Kemarin sudah kita bahas di video yang sebelumnya model seperti akala ya'kulu, kenapa kok kemudian hamzahnya dibuang ya. Ini sudah pernah kita bahas. Kita lanjut, washrabu sama. Wawu ini adalah huruf ataf. Oh maaf, ini fi'il butuh pada fa'il, maka wawu ini adalah sebagai fa'ilnya. Berarti makanlah siapa kalian. Washrabu dan minumlah siapa kalian. Wawu kalimat huruf ataf. Ishrabu sama dengan kulu adalah fi'il amr, hukumnya mabni
dengan membuang nunnya. Aslinya yashrobuna, yashrobuna af'alul khamsah. Maka tanda jazmnya dengan membuang nun. Karena di sini fi'il amr berarti mabniun ala ma juzima bih, mabni dengan menghilangkan tanda jazmnya yaitu nun, ya. Terus kemudian mirizqillah, dari rizki Allah. Di sini berarti sama, ini fi'il dan fa'ilnya, ini fi'il dan fa'ilnya wawu. Makanlah siapa kalian dan minumlah siapa kalian mir rizkillah, dari rizki Allah. Min ini adalah huruf jar, rizkillah ini susunan mudhaf dan mudhaf ilaih secara susunan. Tapi rizki ini kategorinya adalah majrur. Jadi dalam hal ini ingin saya sampaikan, suatu kalimat itu ada kalanya berposisi sebagai amil, ada kalanya berposisi sebagai ma'mul. Ini biar jangan bingung, ya. Suatu kalimat ada kalanya berposisi sebagai amil, ada kalanya berposisi sebagai ma'mul. Saya kasih contoh. Manajer, ya, manajer di dalam sebuah perusahaan itu dia bisa memerintah instruksi kepada supervisor. Berarti manajer di satu sisi dia adalah amil yang bisa memberikan efek pengaruh kepada supervisor. Tapi dari sisi yang lain dia adalah makmul yang dipengaruhi oleh direkturnya. Jadi gitu ya, manajer di satu sisi dia adalah amil yang bisa memberikan pengaruh kepada supervisornya, tapi si manajer di satu sisi dia adalah makmul yang dipengaruhi oleh direksi, oleh direktur, ya. Berarti satu kalimat itu ada kalanya dia sebagai amil, ada kalanya dia sebagai makmul. Nah, maka kita praktekkan di sini contohnya. Contohnya kalimat mir rizki. Kalimat rizki ini dari satu sisi dia adalah amil, yaitu apa? Dia mudhaf. Mudhaf itu memberikan dampak kepada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu diamili, dipengaruhi oleh mudhaf, sehingga mudhaf ilaih nanti i'rabnya harus jar. Jadi mudhaf itu adalah kondisi suatu kalimat yang mempengaruhi atau amil. Tapi lafadz rizki ini dia sedang menjadi makmul, sedang dipengaruhi oleh min, ya. Berarti dia posisinya adalah majrur. Jadi kalimat rizki dilihat dari sisi dia sebagai amil dia disebut mudhaf, dilihat dari sisi dia sedang dipengaruhi oleh min namanya majrur. Ini biar tidak bingung, ya Sobat Fadi, biar tidak bingung. Jadi ini adalah dua kondisi yang berbeda. Karena seringkali pemula nanti kadang salah. Misalkan mirizkilah ini sebagai mudhaf, berarti mudhaf harus jar. Bukan begitu. Mudhaf bukan kedudukan. Jadi mudhaf itu bukan kedudukan. Mudhaf adalah amil. Yang kedudukan atau makmul adalah dia sebagai majrur. Jadi yang mengharuskan dia jar i'rabnya karena dia sebagai majrur dari min. Kalau dia sebagai mudhaf, justru dia yang kemudian mempengaruhi kalimat setelahnya. Nah, ini biar tidak bingung. Jadi satu kalimat ada kalanya menjadi amil, ada kalanya dia sebagai makmul, ya. Sebagai amil dia apa, sebagai makmul dia apa, seperti tadi sudah saya jelaskan. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Mir rizqillah, sudah lafadz Allah, lafdzul jalalah di sini sebagai mudhaf ilaih. Untuk Sobat Fuadi yang mengi'rab Al-Quran, membahas kalimat Al-Quran, jangan lupa untuk lafdzul jalalah, lafadz Allah, jangan katakan di sini Allah sebagai apa, jangan seperti itu, tapi katakan lafdzul jalalah, karena yang kita sedang bahas bukan Allah tapi lafadz Allah. Lah ini adalah ismul a'zam, ini adalah nama yang begitu agung, ini dari zat yang tidak tersentuh dalam tanda kutip oleh apapun yang mampu untuk kita lakukan karena dia yang maha segalanya. Maka jangan sampai kita katakan lafadz Allah ini jar, Allah di sini jar, nanti nggak boleh seperti itu, ya. Jadi harusnya kita katakan lafdzul jalalah di sini adalah sebagai mudhaf ilaih, i'rabnya jar, atau bolehlah mengatakan lafadz
Allah. Tapi jangan katakan Allah langsung atau lafzul jalalah. Biasanya di dalam kitab-kitab Arab disebut dengan lafzul jalalah ya. Jadi yang kita bahas hanya lafadznya saja, bukan Allah. Itu untuk adab saja di dalam mengi'rab agar kita tidak salah. Wala ta'sau, dan janganlah berbuat jahat siapa kalian. Nah, ini wawu huruf ataf, la-nya adalah huruf nahi. Ini saya hapus terlebih dahulu. Wawu ini adalah huruf ataf, seperti biasa menghubungkan. Berarti ini lanjut, makanlah, minumlah, dan ya. Lanjut, kemudian la di sini adalah huruf nahi. Maknanya jangan. Ini ya, yang maknanya jangan. Ingat, la ada dua, ada la nafi, ada la nahi. Kalau la nahi ini nanti masuknya kepada fi'il mudhari', sehingga fi'il ini diistilahkan dengan fi'il nahi, di mana dia nanti i'rabnya menjadi jazm, karena la nahi ini termasuk adalah amil jazim ya, amil yang menjazmkan. Maka ta'sau ini adalah fi'il mudhari', hukumnya adalah mu'rab, kategorinya adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah berarti di sini kedudukannya dia lihat adalah ada huruf nahi. Huruf nahi itu masuk amil jazim, amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Berarti di sini kedudukan fi'il mudhari'nya sedang kemasukan amil jazim. Kalau fi'il mudhari' kemasukan amil jazim berarti i'rabnya harus jazm. Tanda jazmnya af'alul khamsah itu dengan membuang nunnya ya, karena nunnya adalah nun tanda rofa ya. Oke, berarti wala ta'sau aslinya ta'sauna, kemudian di sini menjadi wala ta'sau. Nah, terus kemudian dari sisi sorofnya ini kan agak aneh. Biasanya kalau sebelumnya wawu jamak, ini kan wawu, dan janganlah berbuat jahat siapa kalian, wawunya ini wawu jamak ya, sebagai fa'ilnya. Biasanya sebelum wawu jamak dhammah, kenapa di sini fathah ya, wala ta'sau. Maka kita perlu i'rab dulu ini dari apa? Ada yang mengi'rab, maaf, mentasrif maksud saya. Ada yang menyebut dia adalah dari asa ya'sa ya. Ada yang menyebut dia adalah dari asiya ya'sa ya, asiya ya'sa. Nah, ini ada dua, setahu saya ini ada dua. Ada yang mengikutkan bab alima ya'lamu ya, asiya ya'sa. Ada yang mengikutkan pada bab ketiga, fataha yaftahu, berarti asa ya'sa. Nah, ini masuk akal juga, karena kalau bab ketiga ini salah satu yang masuk bab ketiga kan ketika fi'il itu fa fi'ilnya, ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya salah satunya berupa huruf halqi, itu nanti masuknya bab ketiga, fataha yaftahu di dalam pentasrifan ya. Tapi kalau ada juga yang masukkan ini pada bab kelima, asiya ya'sa, mengikuti alima ya'lamu. Nah, ini ada dua. Oke, baik, menggunakan yang manapun, intinya dia adalah naqis ya'i. Ini kita lihat, dia adalah naqis ya'i. Lam fi'ilnya berupa ya. Baik dari fi'il mudhari' asa maupun dari asiya sama, ini nanti fi'il mudhari'nya bentuknya ya'sa. Berarti ya'sa ini adalah mengikuti wazan yaf'alu ya, yaf'alu berarti aslinya adalah ya'sayu, ya'sayu ini aslinya ya. Kemudian ditambahi wawu jamak atau dijadikan af'alul khamsah kan menjadi yaf'aluna, menjadi ya'sayuna. Nah, jadi ya'sayuna, begini ya, ya'sayuna. Kemudian depannya dirubah menjadi tak, pakainya huruf mudhari' yang tak untuk menjadi pihak kedua kalian. Ta'sayuna, aslinya berarti seperti ini. Wala ta'sau, aslinya ta'sayuna. Terus kemudian di sini ada ya berharokat,
jatuh setelah huruf yang berharokat fathah dalam satu kalimat, maka ya harus diganti menjadi alif, menjadi ta'sauna. Gimana? Gantilah jadi alif aja, ta'sauna. Nah, setelah jadi alif bertemu dua huruf yang sama-sama sukun, maka huruf ilatnya dibuang. Jadilah dia setelah huruf ilatnya ini dibuang, jadilah menjadi ta'sauna. Nah, ini ya. Maaf, kebalik. Ta'sauna. Nah, ini ya. Jadinya ta'sauna ini. Nah, setelah menjadi ta'sauna ini, maka kemudian karena kemasukan la, ya, ini adalah amil jazim, berarti dia harus jazim. Jazimnya dengan apa? Buang nunnya. Wala ta'sau. Kemudian tambahkan alif fariqah, ya, wala ta'sau. Nah, jadinya seperti ini, la ta'sau. Ini adalah awal mula kisah perjalanan wala ta'sau. Baik, kita lanjutkan. Wala ta'sau, dan janganlah berbuat jahat siapa kalian. Ta'sau ini berbuat jahat penuh kesombongan. Itu namanya asya yaksa atau asa yaksa. Itu maknanya adalah berbuat jahat dengan penuh kesombongan. Ya, wala ta'sau. Fil ardi, di bumi. Ini sudah biasa susunan jar majrur. Mufsidina, ini namanya adalah hal. Ya, ini namanya ada hal. Mufsidina dalam keadaan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi di sini mufsidina ini berarti kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya apa? Jamak mudzakkar salim. Jangan lupa ya. Jamak mudzakkar salim itu apa? Coba kita ingat-ingat. Bentuk jamak untuk laki-laki dengan penambahan wawun nun atau ya nun di akhirnya. Kalau sedang rofa ditambahinya pakai wawun nun. Muslimun menjadi muslimuna. Kalau sedang nasab atau jar tambahannya ya dan nun menjadi muslimina. Kemudian kedudukannya sebagai apa di sini? Sebagai hal. Apa itu hal? Ya, ingat-ingat. Al-hal wasfun fudlatun muntasibu. Hal itu adalah sifat. Ya, berarti dia menerangkan keadaan, menerangkan sifat. Keterangan sifat. Sifat tentang apa? Sifat tentang sesuatu atau pihak. Nah, pihak yang dia kondisinya, jadi dia lebih kepada kondisi. Hal itu lebih kepada keadaan. Hal lebih kepada keadaan atau kondisi. Keterangan tentang keadaan yang belum jelas dari pihak yang telah disebut sebelumnya, atau diistilahkan dengan sahibul hal. Ya, nah di sini sahibul halnya siapa? Ini wawu ini. Ya, wala ta'tau, dan janganlah berbuat jahat siapa kalian, janganlah berbuat jahat fil ardi, di muka bumi. Nah, berbuat jahatnya mufsidina dalam keadaan orang-orang yang melakukan kerusakan. Orang yang berbuat jahat belum tentu dia melakukan kerusakan. Nah, ini parah. Ini orang berbuat jahat yang kejahatannya itu plus membuat kerusakan. Nah, bikin kerusakan. Nah, di sini parah. Hal itu berarti menjelaskan tentang kondisi. Makanya di dalam metode Al-Fuadi, hal nanti kita lambangkan dengan istilah dalam keadaan. Jadi cara membacanya dalam metode Al-Fuadi, wala ta'tau, dan janganlah berbuat jahat siapa kalian fil ardi, di muka bumi, mufsidina dalam keadaan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi berbuat jahat yang kejahatannya ini menimbulkan kerusakan. Hal kemudian i'rabnya apa? Hal i'rabnya harus nasab. Nasabnya jamak mudzakkar salim ditandai dengan ya, makanya mufsidina. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah hal di sini disebutkan menggunakan kalimat isim. Artinya apa? Berarti ini sudah ahlinya, ahli tukang buat kerusakan. Jadi janganlah kalian berbuat jahat di muka bumi, apalagi dalam keadaan orang-orang yang tukang, ahli berbuat kerusakan. Jadi karena kejahatan pasti menimbulkan kerusakan. Kalau itu nanti diulang-ulang berarti orangnya itu disebut mufsidin. Kalau dia baru sekali dua kali berarti baru afsada. Kalau sudah terus-menerus yufsidu, ya, menggunakan fi'il mudhari'. Tapi kalau sudah sangat parah, sangat ahli sekali dan sudah menjadi karakter disebut mufsid, ya, menggunakan kalimat isim, berarti sudah
tukangnya. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kamu berbuat jahat terus plus dalam keadaan itu sebagai orang yang berkarakter membuat kerusakan. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, lalu di sini ada hal yang menarik terkait dengan perintah kulu washrabu. Di sini perintah. Setiap perintah sebenarnya ya dulu alal wujub, menunjuk kepada sesuatu yang wajib. Jadi kalau ada perintah harusnya itu menunjuk kepada wajib. Tapi illa madalla dalilu ala khilafi, kecuali kalau ada sesuatu petunjuk yang itu menunjukkan kebalikannya. Contoh dalam hal ini kulu washrabu ini bukan perintah wajib, ya. Wajib maksudnya kita disuruh makan, bukan. Jadi itu bukan perintah wajib, tapi di sini menurut sebagian ulama ini al-amru yadullu alal ibahah. Di sini adalah perintah yang menunjuk kepada kebolehan untuk makan. Tapi ulama yang lain menyebut bagaimanapun ini susunannya adalah amr. Artinya ketika kita makan, kemudian kita makan dari rizki Allah. Kalau dihubungkan dengan ayat yang lain itu yang halal, ya, maka itu bisa kita katakan saya sedang menjalankan perintah Allah. Nah, Sobat Fuadi rahimakumullah, ada di sini kalau kita hubungkan dengan ayat yang sebelumnya, ada hal yang menarik yang bisa kita bahas. Bahwasanya di ayat sebelumnya kan Nabi Musa itu meminta minum, meminta air untuk kaumnya. Kemudian oleh Allah diminta untuk memukulkan tongkatnya. Ini kemarin sudah kita bahas, artinya apa? Manusia oleh Allah diminta untuk tetap melakukan upaya, melakukan al-kasbu, upaya yang dalam hukum sebab akibat. Tapi tidak boleh bergantung kepada upaya itu. Makanya lucu, yang disuruh mukul adalah batu, bukan tanah. Nah, artinya apa? Bahwasanya ketika Allah perintahkan kita melaksanakan perintah itu, tapi hati tertautnya harus tetap kepada Allah. Dengan rasa apa? Bahwa Allah Maha berkuasa. Tapi tetap kita harus laksanakan perintah itu. Jadi misalkan Allah merintahkan kita bekerja, ya sudah bekerja saja semampu kita. Apakah itu akan menghasilkan atau tidak? Jangan fokus kepada apa yang kita lakukan, tapi fokus kepada rahmatnya Allah. Jadi lakukan sebaik mungkin, lakukan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Terus kemudian hati ini harus tertaut hanya kepada Allah. Dan ketika kemudian Allah telah memberikan rizki itu, maka yang perlu diingat oleh ayat ini adalah kulu washrabu, makan dan minumlah. Dari mana? Mir rizkillah. Berarti harus ada rasa bahwa yang kita hasilkan itu bukan oleh kemampuan kita, tapi itu adalah rizkun minallah, rizki dari Allah. Ya. Jadi makanya di dalam ketika kita akan makan itu doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berikanlah keberkahan fima rozaqtana, pada apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Jadi jangan sampai kita ketika makan ini merasa bahwa ini karena saya punya uang. Itu jangan sampai. Ini adalah rizki yang Allah rizkikan. Meskipun itu secara zahir nampaknya karena kita punya uang, kita beli atau dimasakkan oleh istri, apapun dari manapun itu, kulu washrabu mir rizkillah. Itu adalah rizki dari Allah. Karena makanan itu bisa masuk bukan hanya tentang makanannya, tapi juga tentang tubuh kita yang mampu mencerna makanan itu. Maka ini kita harus ingat selalu bahwasanya yang bisa masuk ke dalam diri kita, yang bisa kita konsumsi itu karena Allah mentakdirkan itu rizki kita. Karena Allah dengan kuasanya memberikan izin untuk mengizinkan untuk itu menjadi rizki kita. Ini yang penting. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, maka ketika kita sudah punya rasa bahwa kita bisa hidup itu karena rizki dari Allah, efeknya kita tidak akan mudah semena-mena. Mengapa orang mudah semena-mena? Mengapa orang mudah arogan? Mengapa orang kemudian berbuat kerusakan? Karena dia merasa tidak makan dari rizki Allah. Ini hati-hati, keterhubungan ayat ini. Kalau orang bisa merasa dia hidup, dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa apa saja, itu karena rizki dari Allah, tentu dia tidak akan
tega, dia tidak akan sampai hati untuk melakukan kerusakan, kejahatan di muka bumi. Tapi justru yang muncul adalah rasa syukur. Rasa syukur dengan cara apa? Menggunakan semua yang dirizkikan oleh Allah untuk semaksimal mungkin ketundukan kepadanya sebagaimana yang telah diperintahkan ataupun yang dilarang olehnya itu benar-benar diikuti. Demikian kira-kira apa pesan yang bisa kita ambil dari part kedua atau bagian kedua ayat ke-60 surat Al-Baqarah. Semoga kita terus bisa mengupgrade ya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ayat-ayatnya, kemudian menginternalisasi ayat-ayat tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Muhammad Wahyudi, jika video ini bermanfaat silahkan berikan saran, masukan, dan mohon maaf sekali lagi, mohon untuk tidak berkomentar negatif di kolom komentar. Semua komentar yang bentuknya kami rasa negatif akan langsung kami hapus dan tidak kami perbolehkan, termasuk yang itu ada hujatan kepada siapapun. Oleh karena itu kita harus belajar mengikuti Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman semuanya adalah saudara. Mari kita menjaga persaudaraan kita. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa didiskusikan. Tapi mari kita menjaga apa yang telah diamanahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.